Oke, jadi eh, materi yang pertama dianu sama Zainatul itu sebenarnya bisa dibuat PKMKC, tapi nanti itu kalian jadi kata kuncinya bukan langsung alat tapi prototype. Mungkin di sini siapa wis? Mungkin di sini Ilvan tahu maksud dari prototype itu apa. Itu. Jadi prototype itu kayak buat alat sebelum jadinya itu. Jadi yang eh, ilmu yang dipakai sama Zainatul itu namanya face recognition. Nah, face recognition kayak gini nih. Untuk pengen terjun langsung sama face recognition kalian belajarnya pakai Python. Dan ilmu yang dipakai itu yang namanya neural network atau jaringan jaringan syaraf tiruan. Seperti itu. Nah, jadi nanti misal face recognition CCTV coba. Misal face recognition CCTV. Ini dipakai di Republik Rakyat Cina, itu dipakai untuk mendeteksi orang-orang yang ngelanggar-ngelanggar gitu. Jadi di Republik Rakyat Tiongkok itu kan banyak sih, banyak banyak CCTV sih. Ya itu untuk mendeteksi orang-orang seperti ini. Nah, misal yang dipakai kayak gini. Nah, kayak seperti ini. Jadi nanti ada pendeteksinya. Kalau wajahnya ini siapa, wajahnya ini siapa, wajahnya ini siapa, wajahnya ini siapa. Nah, contoh, mungkin yang seperti ini. Misal kayak gini lagi. Ini tuh terdeteksi wajahnya siapa. Nanti datanya ini ada datanya dulu. Jadi konsepnya gini. Eh apa wis namanya? Orang orang ini itu setor data wajah dulu ke sebuah pusat data. Kalau di UNED mungkin kita setor data ke UPTTI. Jadi nanti kita foto kanan, kiri, atas, bawah, samping, itu nanti datanya di ke UPTTI. Itu masuk menjadi dataset namanya. Nah, kita kan dapat data ini. Dataset kayak gini gini gini, itu identitasnya ini. Misalnya identitasnya Zainatul. Seperti itu. Nah, setelah dapat dataset, nanti buat codingan lagi itu eh, untuk membuat pendeteksian wajah. Jadi kalau misal jadi ini ada sebuah kamera, kameranya ini mendeteksi wajahmu gerak. Jadi kalau misal ada wajahnya Zainatul ada kedeteksi kamera seperti itu dan misal seperti cocok sama data yang dikirim di pusat data misal UPTTI itu nanti ada apa wis ada kayak apa ya namanya eh sudah cocok itu nanti datanya cocok. Jadi misal jam jam 9 pagi itu Zainatul terdeteksi di CCTV ini. Seperti itu. Eh mungkin dari kelompoknya Zainatul atau yang lain ada pertanyaan nggak dari konsep ini face recognition CCTV atau belum paham? Gimana? Ada yang ditanyakan untuk ini konsep dari CCTV? Dari saya tidak ada, Kak. Oke. Oke, mungkin aku lebih ke teknisnya sekarang. Yang dipakai itu yang dipakai itu pakai Python. Mungkin di sini siapa wis Ilvan sama Sarul mungkin tahu lah bagaimana pakai Python. Jadi yang dipakai itu ngodingnya pakai Python. Misal kayak yang dilakukan ini. Nah, ini Extra.io. Nah, apa wis? Jadi ini facial recognition yang dilakukan oleh orang kayaknya ini orang India. Ya, banyak tutorialnya. Ini dari Extra.io. Ya, coding. Nah, yang dipakai ada 3 software, hanya di software. Yang pertama Anaconda, OpenCV, sama codingan face recognition. Anaconda ini kayak semacam apa ya, framework yang isinya library-library gitu.
Kalau yang kalian tahu di Python itu biasanya yang kenal PIP install Python. Terus OpenCV ini library untuk computer vision. Computer vision ini mendeklarasikan visi gambar. Vision itu kan gambar atau objek. Komputer ini komputer. Berarti komputer itu mendeteksi dari vision atau visi atau lebih mudahnya mendeteksi gambar. Untuk pemrogramannya, yang pertama yang dilakukan adalah first generate the vector set. Jadi membuat set pengaturan fitur dengan mengambil beberapa gambar dari wajah. Codingannya kayak gini. Jadi import numpy, import OS, import CV2 pakai kaskade classifier. Nah, jadi membuat kayak gini dulu. Jadi sebenarnya untuk dananya sebenarnya kalian cukup beli CCTV sebenarnya. Itu untuk yang face recognition. Nah, terus baru habis itu membuat kayak gini. Dikasih nama, ini namanya Arirom. Nah, kayak gitu. Nah, untuk kodenya ini sudah ada dari GitHub. Jadi sebenarnya kodenya sudah ada. Cuma nanti mainnya gini. Kalian itu kan kodenya sudah banyak. Nanti itu mainnya kalian di sistem absen. Jadi kalau misal kalian waktunya kuliah malah kedeteksi di kantin, nanti kehadiran kalian menjadi absen atau alpa. Misalnya seperti itu. Dan saya yakin kalian mau ngembangkan sendiri juga takut. Ya. Oke. Di sini secara teknis ada yang ditanyakan nggak dari ide yang nomor 3? Mungkin dari Ilvan atau Sahrul. Diskusi tentang teknisnya juga nggak apa-apa. Nanti di sini kita sharing. Masuk Kak. Ya, gimana? Kalau misal nggak harus beli kamera CCTV, tapi kalau pakai webcam awalnya untuk itu pakai webcam laptop bisa. Bisa. Gini, maksudnya kalian di proposalnya itu kalian beli CCTV gitu. Jadi ini bisa masuk PKMKC. Gak apa-apa. Mungkin nanti kelompoknya Zainatul bisa ketemuan hari Minggu. Nyoba. Aku sudah buat ini. Gitu. Atau karena ini PKM, jadi saran saya kalian buat latar belakang dulu. Yang bagus. Nah, kalau untuk teknisnya saya yakin kalian bisa lah. Tuh. Apalagi ini main codingan. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Pakai HP pun bisa. Jadi kalian nggak perlu beli webcam. Pakai HP bisa. Sekarang aku pakai Droid Cam. Kalian coba caranya pakai Droid Cam itu. Jadi pakai kamera HP bisa. Tapi efeknya nanti kalau kalian misal pengen bolos, nanti kalian juga terdeteksi. Jadi ide PKM ini bisa jadi nanti bumerang buat kalian. Efeknya kayak gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah. Demi kebaikan kampus. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi nggak kira-kira? Mungkin Sahrul, apakah sudah paham yang aku jelasin dari konsep ide yang ketiga? Jauh ini masih bisa dipahami sih Mas. Soalnya kan aku juga udah pernah belajar Python. Mungkin ya udah agak lupa sih gitu sih. Kalau di Fasilkom pakai Java ya kebanyakan. Codingnya. Enggak. Kalau di aku itu memakai ini Python terus hisap langsung ke PHP. Oh, Python langsung PHP, ya paham. Mungkin nanti kamu buat basis datanya begitu. Oke, itu untuk yang ketiga, garis besar yang ketiga.
Terus sekarang ide yang kelima. Aku lupa yang ide juga, aku juga lupa ide yang kelima. Apa ide yang kelima Zena tuh? Lupa. Helm cuci otak. Ya, bukan cuci otak juga sih. Kalau yang ketiga itu ilmunya yang namanya pakai elektroencephalograph atau EEG. Nah, jadi buatnya kayak gini. Ini memang agak mahal. Nah, jadi buat kayak gini-gini ini nanti dipasang di terus nanti dibuat imagingnya. Nah, imagingnya seperti ini. Jadi nanti mainnya seperti, nah, ini keilmuannya agak susah. Bahkan aku sendiri belum pernah nyoba dan kesusahan. Jadi nanti mainnya gini. Ini kan ada sinyal-sinyal otak sih. Nanti setiap sinyal otak itu nanti diekstraksi pakai neuron bisa. Tapi biasanya kalau di MIPA ekstraksinya kita pakai transformasi Fourier. Mungkin beberapa sudah tahu lah transformasi Fourier, diekstraksi dulu, terus nanti data-data ekstraksinya itu nanti dijadikan data lagi, itu nanti dibuat kesimpulan. Oh, otak ketika sinyalnya seperti ini, orangnya sedang apa? Otak kalau sinyalnya seperti ini bisa apa? Mungkin kalau ilustrasinya itu kalian nanti kayak ini. Nah, nanti data-data yang ada di otak itu nanti dibuat kayak teknologi yang dipakai Stephen Hawking. Nah, kok mimik, sorry. Ya, jadi kayak yang dipakai Stephen Hawking ini. Nah, jadi Stephen Hawking ini kan yang atas ini untuk mendeteksi sinyal otak. Terus habis itu ini ada monitornya. Terus yang bawah ini untuk gerak. Terus yang bawah ini untuk pijakan kaki. Nah, jadi dari sini itu nanti Stephen Hawking ini yang ngomong dari Stephen Hawking itu kan bukan orangnya, tapi dari apa yang ada di otaknya. Jadi itu yang dipakai. Terus nanti untuk misalnya ada kesalahan, nanti Stephen Hawking tinggal ngedit di monitor seperti itu. Jadi mainnya kayak gitu. Nah, jadi mainnya di EEG kayak gitu. Kalau kalian pengen nyoba, mungkin kalian bisa nyari dataset dari EEG dan mainnya nanti pakai EEG neural network. Nah, konsepnya kayak gini. Ini namanya sistem cerdas. Jadi ada matriks dari EEG, nanti dibuat fitur konvolusi, terus nanti dibikin BN sama relunya, terus dibuat dropout, habis gitu dibuat softmax. Jadi nanti ada kesimpulan lain. Ini mungkin lebih simpel. Jadi nanti ada data mentahan dari EEG, terus nanti ada data-data yang diproses, habis itu dibuat model sistem cerdasnya, habis itu dibuat klasifikasi. Yang ini apa, yang ini apa, yang ini apa. Seperti itu. Konsepnya seperti ini. Soalnya kan ada beberapa, jadi kan orang mikir kan ada sinyalnya beda-beda. Sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku pengen itu EEG untuk mendeteksi orang debat. Jadi misal ada 2 orang pendukung presiden, itu ingin debat. Aku pengen tahu itu struktur otaknya kayak gimana kalau orang ketika debat. Seperti itu. Atau paling mudahnya di kehidupan sosial, ada 2 orang pacaran ya misalnya ya. Itu pengen debat. Nah, kita mau cari tahu struktur otaknya itu gimana. Apakah ada perubahan seperti itu. Itu cara kerja sains. Oke, untuk ide yang kelima, kira-kira ada yang ditanyakan nggak dari kalian? Selain kamu punya Zena itu nggak apa-apa, tanya. Izin masuk ya Kak Bima. Ya, silakan Irfan. Untuk saya sendiri ya, mungkin untuk yang EEG yang untuk nganalisis sinyal dari otak itu untuk saya sendiri mungkin masih terlalu berat ya. Soalnya di kuliah saya itu untuk
sinyal itu memang susah Kak. Belum Heeh. materinya belum sampai ke situ soalnya. Ya tenang. Kita pun di fisika gelombang juga susah, tenang. Sama-sama susah. Ya tenang. Oke, nggak apa-apa. Makanya kalau saya sendiri pribadi itu milih yang tadi face recognition Yang face karena recognition. ya Banyak untuk contohnya ya. iya banyak referensinya. Ya, oke, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah tahu lah garis besarnya seperti apa. Oke, yang lain mungkin ada yang tertarik untuk mengembangkan ini. Jadi nanti gini, mungkin yang kelima itu kan idenya untuk mahasiswa. Jadi ide dasarnya ya. Tapi kalau yang dipakai Zainatul mungkin untuk analisis analisis otaknya penjahat seperti itu. Kalau untuk mahasiswa ya mungkin bisa. Misal kalau kalian ada ujian lisan gitu kan, dosen bisa tahu kinerja otak kalian seperti itu. Kamu sudah belajar nggak? Kok sinyal otaknya seperti itu lah? Jangan, kasihan nanti. Apalagi kalau praktikum LK, nanti setiap praktikan disuruh pakai kayak gitu. Apalagi yang ngambil bukunya dari Sutrisno, coret aja. Kamu ngambil dari buku Sutrisno halaman berapa? Nggak bisa jawab. Wah, coret aja. Ya, jadi idenya seperti itu ya. Eh, Mungkin kalian nanti yang pengen ya nyoba-nyoba, tapi saranku dari kelompok satu itu nanti namanya hmm, lebih ke buat latar belakang dulu. Jadi kalian cari masalah dulu, bukan cari masalah secara live. Jangan kayak supporter yang tiba-tiba cari masalah gitu, jangan. Jadi kayak mencari permasalahan yang ada di sekitar. Ya memang. Jadi cari masalah di sekitar, nanti kalian baru masukkan ke latar belakang. Jadi mungkin 2 minggu lagi kita ketemuan, kita bahas latar belakang yang kalian buat. Itu nanti aku benerin, gitu. Ya bukan benerin sih, ngasih saran lebih tepatnya. Kita buat latar belakang dulu. Oke, mungkin itu sekian dari kelompok Zainatul. Dari kelompok Zainatul, ataupun ya kelompoknya Zainatul dulu wis. Kira-kira ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan nggak? Gak apa-apa di sini bebas. Ya, gimana Belum Zainatul? ada. Oh, oke. Belum ada. Di sini kelompok Zainatul siapa ya? Ilvan sama Sahrul tak ya. Gak apa. Oke, dari Ada Ilvan dua lagi. apa gimana? Siapa? Kak lagi rapat gitu Kak. Lagi ada Zoom lain. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Nanti nanti ini sudah direkam kok. Tapi nanti ya wis bisa lah. Oke, dari Ilvan atau Sarul sendiri ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Belum ada Kak. Oh, oke. Dari Sarul? Belum ada sih. Oke. Oh, oke, ya. Ya, tidak apa-apa. Mungkin itu gambaran dari kalian. Sekarang mungkin 2 minggu kok. 2 minggu ini kalian coba buat latar belakang ya, minimal minimal 1 halaman lah. 1 halaman itu buat latar belakang. Kenapa? Tapi kayaknya kalau dari yang aku jelaskan tadi, kalian lebih condong ke ide yang ketiga. Tuh, ya wis nggak apa-apa. Tapi sebentar lagi aku mungkin nganu dari kelompoknya yang sudah nganu lagi kayak David. Jadi nanti David mungkin bisa nganu hasil presentasinya. Bukan presentasi sih, apa wis anu ya, bukan presentasi diskusi PKM-nya gimana baru bisa. Oke, mungkin bisa nanti kalian bisa ikut nimbrung kok dari idenya David. Oke, sekarang David silakan, gimana hasil diskusi sama kelompok PKM kalian? Iya mas, belum diskusi ya mas kelompokku. Oh, ya nggak apa-apa, tapi dari kamu sendiri nggak gimana? Kan kalau kemarin itu ditawarinnya yang otomasi papan skor Ormawa dengan kendali aplikasi mobile kan ya mas. Yang Ya. pertama itu
kemarin aku jelasin ke kelompokku mau kayak buat papan skor di Ormawa. Kalau di FMIPA kan kita tahu ada Spora, terus ada ya kegiatan yang memerlukan papan skor lah. Nah itu kan yang aku dengar sejauh ini dari anak-anak Spora juga teman-teman lain di Ormawa itu masih pakai papan skornya juga manual. Terus Ya, kalau ya misal manual. pun dibuat digital juga masih apa agak kesulitan. Jadi kalau misalnya kita buat ini mungkin target outputnya itu biar papan skor di Ormawa itu nggak perlu lagi manual. Jadi orang yang bertugas juga nggak perlu stay di sebelah papan skornya gitu. Bisa Ya. jauh terus apalagi pakai kendalinya aplikasi di mobile. Ya, itu Terus dia. kalau yang kedua itu kemarin kan ditawarin lagi buat eh, yang nggak ada di list itu mas 1 sampai 7 itu yang integrasi sistem parkir di Universitas Jember dengan sistem terpadu milik Universitas Jember. Cuman kemarin katanya kalau pakai Sister itu ada kendala dari UPPTI-nya. Iya, kalau Jadi pakai anu nggak ada kendala. mau di diubah pakai Telegram. Nah itu yang aku masih bingung mas. Kalau misalnya Oke. pakai Telegram, kan kemarin katanya idenya itu di Telegram itu kayak setiap mahasiswa mendaftarkan nama, NIM, pokoknya identitasnya beserta plat dari kendaraannya mas. Ya, Nah untuk di realisasinya misalkan aku bawa kendaraan platnya B1234 CA gitu misal. Nah itu aku bawa nih ke parkiran. Nah motornya juga udah terdaftar. Terus kalau misalnya mau keluar kan kayak palangnya itu harus kebuka kalau misalnya eh, aku udah terdeteksi lewat situ kan. Nah iya. biar memastikan kalau aku bawa motor yang sama kayak plat di Telegram itu ya apa mas? Oke. Oke. Tapi dari kelompoknya David itu lebih seret yang mana? Dari ekspresi anak-anak, wis. Kalau kemarin sih lebih serak yang kedua sih mas, katanya lebih keren. Maksudnya yang Ya, sistem parkir. oke. Kalau sistem parkir, oke. Kita jelasin dulu ya. Kalau sistem parkir yang itu sebenarnya nggak perlu sistem parkir pun tidak apa-apa sih. Nggak mesti sistem parkir ya, Fit. Jadi bisa gini. Misal kemarin Pak Dekan itu mintanya di lab itu yang masuk ya cuma anak-anak yang nganu lab. Misal di lab Viskom itu yang bisa masuk itu cuma anak-anak yang punya botnya fisika komputasi saja gitu. Jadi nggak perlu kunci lagi. Itu namanya smart door lock. Bisa parkir bisa, tapi nanti kamu pikirkan lagi. Jadi nggak mesti parkir. Kalau mau tetap parkir, kalau mau tetap parkir itu namanya kita pakai yang namanya ANPR. Oke. Jadi yang pertama, kamu membuat database tentang database apa wis? Database tentang nomor kendaraan. Habis itu nanti di palang parkirnya itu dikasih kamera. Nah, kameranya konsepnya mirip kayak face recognition. Face recognition itu nanti tapi ini merekognisi nomor parkir. Misal ini nomor parkirnya AA5083BC. Nah, jadi nanti ketika palang parkirnya itu dikasih apa wis? Dikasih kamera. Nah, kameranya itu nanti mendeteksi sepeda motor yang akan datang. Nah, kalau sepeda motornya itu dalam tanda kutip sudah mendekati apa wis? Mendekati apa jenenge? Palang parkir dan itu mendeteksi foto apa wis? Foto AMPR itu nomor plat nomornya. Itu nanti fotonya diubah ke teks. Fotonya diubah ke teks, habis fotonya diubah ke teks, nanti itu teksnya dicocokkan. Apakah cocok sama apa wis? Apakah fotonya ini sudah cocok sama data yang diinput sebelumnya? Jadi misal kamu daftar itu inputnya nomornya 12345. Nanti kamu ketika kendaraan sepeda motor itu nanti di kamera palang parkirnya itu nanti juga ada nilai 123 kedeteksi 12345. Nah, nanti ketika nilai 12345 itu sama dengan nilai 12345 yang kamu input sebelumnya di database itu nanti parkirnya bisa buka. Jadi nanti ditambahi kamera, yang mahal kameranya gitu.
Berarti Mas, apa Ya. namanya? Kalau misalnya dibuat PKM mau buat sistem parkir gini Mas, berarti kan dari kamera ini mendeteksi platnya kendaraan. Heeh. Terus eh apa pokoknya sistem programnya pas tahu oh kendaraan A ngelewatin palang parkir entah mau masuk entah mau keluar. Nah Iya. itu bot di Telegram yang tadi itu update di Telegram mahasiswa buat milih buka pagar atau gitu. Jadi mahasiswa yang aktifin portal gitu Mas. Iya. Apa gitu? Jadi gini, kamu kan daftar itu ada NIM, ada nomor telepon lah misalnya. Ada NIM, ada nomor telepon, ada password lah. Itu. Nah, nanti apa wis NIM sama nomor telepon sama password itu kan sudah tersimpan di Telegram. Nah, jadi nanti misal misal nanti kamu klik kalimat on atau buka palang parkir, kamu klik on dulu, itu kamu nyalakan kamera. Nah, itu kan sudah mendeteksi. Yang ngeklik on itu siapa? Misalnya yang klik on itu David, NIM-nya segini. Terus kameranya nyala itu mendeteksi ini, mendeteksi plat nomor. Nah, jadi nanti ada data plat nomor, ada data mahasiswa. Gitu. Jadi nanti ketahuan yang bawa plat nomor ini siapa, yang bawa plat nomor ini siapa, gitu, seperti itu. Jadi telegramnya ini buat identifikasi data mahasiswa, yang kameranya itu buat identifikasi plat nomor. Kayak gitu. Eh, paham kan yang ada di logikaku? Paham Mas, paham. Ya. Terus Jadi, Mas, kalau misalnya ya. pas proses buat palang parkir terlalu susah atau sistem parkir kayak gini. Nah itu Mm-mm. kalau bisa kayak tadi kelas-kelas itu, Mm-mm. kalau pakai smart door. Nah kalau misalnya dibuat smart door kan tadi Mm-mm. kayak masuk Leviscom harus mahasiswa atau dosen. Mm-mm. Ya asistennya ya apa Mas? Ya, Didaftarkan juga tuh. iya, asistennya didaftarkan nanti, tapi nanti ada waktunya. Ada waktu apa wis? Ada waktu ini asistennya cuma sampai berapa? Cuma satu waktu, cuma satu semester seperti itu. Nanti buatnya mungkin seperti ini. Mainnya juga mirip seperti Telegram. Jadi misal yang terdaftar ini, misal ada NIM lain selain David, misal contohnya Zainatul kan nggak terdaftar sebagai asprak Viskom. Mau buka ini, meskipun dia ngeklik on, itu nggak akan buka. Tapi kalau misalnya ngeklik itu cuma David, buka. Seperti itu. Bisa kok. Jadi tinggal milih sih. Kamu mungkin serak yang kedua, tapi nanti mungkin bisa ke parkir. Kamu bisa ngelanjutin parkir, atau nanti ke smart lock. Mending Seperti itu. lanjutin parkir. Hah? Mending lanjutin parkir. Biar bisa pakai Ya. kelas kosong. Wah. Ya, ini nggak apa-apa sih. Smart lock juga nggak apa-apa. Nanti kamu diskusikan sama temenmu. Gitu. Kalau parkir kan plus minusnya gini. Kalau parkir itu nanti kendala di biaya kamera. Tak cari Paham harga Mas. kamera Raspberry Pi ya. Raspberry Pi Kalau di sendiri ACC ada negara Mas. iya, iya kalau ada. Iya kalau di ACC semua. Toko. Wis, kita cari Raspberry Pi kamera wis. Ini pun kabelnya nggak panjang. Jadi nanti harus buat kabel lagi. Agak susah. Harganya sekitar 80.000. Itu pun ininya nggak panjang. Sedangkan palang parkir kan panjang. Masalahnya nanti di situ. Gitu. Bahkan ada yang night vision. Nah, harusnya kan night vision. Nanti kan kalau malam-malam ada yang mau anu gimana? Nah, nanti kameranya kayak gini. Masalahnya kameranya terlalu kecil. Nah, jadi jaraknya cuma bisa deket sama Raspberry Pi. Masalahnya di situ nanti. Kayak gini. Gitu. Jadi masalahnya kendalanya di sini. Kalau smart lock door kamu cuma cukup pakai ini aja. Kamu cukup beli relay murah. Ini pun smart lock door paling ini harganya 70.000 lah. Ini harganya 2 jutaan. Itu sih masuk akal untuk dianu. Masuk akal untuk dimasukkan ke PKM gitu. Ya terserah kalian sih sebenarnya mau pakai yang mana. Untuk konsepnya dan codingannya sama. Cuma bedanya nanti nggak pakai kamera aja.
Kenapa nggak pakai kamera? Mahal. Kamera tadi murah ternyata 80.000. Ya terserah kamu pilih yang mana. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau dari aku kayaknya nggak ada mas, cuman dari kelompokku nggak tahu, tapi mereka lagi berhalangan semua mas. Iya, nanti ini sudah terekam kok. Nanti tinggal suruh lihat di YouTube. Mungkin Oke. dari yang lain ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini. Kita diskusi ilmu aja nggak apa-apa. Mungkin dari kelompoknya Zainatul atau dari Raka. Ya, ada yang ditanyakan? Tapi undi. Dari saya belum ada, Kak. Oke. Dari David sudah. Zainatul sudah. Sekarang mungkin ke Raka. Raka kemarin milih ide yang keberapa ya? Saya milih ide yang keempat, Mas, yang IoT di lingkungan Ormawa itu. Oh, oke. Sama yang mana? Lupa, Mas, tapi lebih ke itu, Lebih ke lebih ke IoT sana. Ormawa. Ya. Tapi kamu belum dapat kelompok ya? Belum dapat kelompok, belum diskusi, belum ngapa-ngapain. Oh iya, nggak Tapi apa-apa. kalau secara gambaran udah dapat saya, Oh, Mas. dapat ya. Gak apa, nanti tak matengin lagi. Kalau kamu bisa nyari kelompok, di sini ada Iya, Rofi. Itu ada Rofi di situ. Bisa nganwana itu atau yang temanmu yang lain nggak masalah. iya, Pokok mau. Mas. Nah, tapi intinya sudah dapat ide. Jadi nanti tinggal buat kamu meskipun belum dapat kelompok, kamu buat latar belakang dulu nggak masalah. Itu. Jadi aku mau ngechat di grup yang mau diskusi, yang belum dapat kelompok dan mau diskusi bisa masuk ya. Oke. Jadi IoT untuk Ormawa ya. Jadi untuk yang Raka itu konsepnya gini. Di Ormawa, di dalam Ormawa itu banyak sekali ruangan. Oke, jadi di dalam Ormawa itu banyak sekali ruangan. Nah, di ruangan-ruangan itu kan nanti ada beberapa UKM. Misal di Ormawa MIPA ini ada Titi, ada Apalapa, ada Ions, ada Spora, ada BPM, ada BEM, ada himpunan mahasiswa jurusan, ada ya sudah ya banyak itulah. Nah, di Ormawa itu ada kendala yang namanya apa wis peminjaman. Itu pasti semua anak UKM baik itu himpunan maupun UKM itu pasti ngerasain yang namanya iki alatnya di ini alatnya di mana, apakah sudah diganti, bagaimana kondisinya. Nah, seperti itu. Nah, supaya bisa tahu nah ada lagi. Jadi nanti IoT-nya ini untuk kendali lampu. Jadi kita dasarnya di Internet of Things. Pakai Raspberry Pi bisa. Nanti kamu Raka mau buat apa wis? Mau buat PKM. Nanti kamu reng-rengan dananya langsung beli Raspberry Pi atau sekalian beli Nvidia Jetson Nano. Sekalian wis. Yang mahal. Coba, berarti kita belajar yang namanya Internet of Things. Nah, jadi Internet of Things in room. Oke, jadi mudahnya gini. Nah, ini ada skematiknya. Jadi di sini ini ada semacam controller. Nah, ini tuh untuk menyalakan banyak hal. Misal di sini lampu, nyalakan WiFi, terus nyalakan nyalakan lampu juga. Jadi paling sederhana IoT itu digunakan untuk nyalakan lampu. Oke, yang pertama. Yang kedua, nanti Raka coba buat database. Jadi kamu coba membuat database kehadiran. Jadi coba Raka nanti buat database kehadiran Nah, jadi membuat database kehadiran yang ada di Ormawa.
Jadi punya Raka itu bisa digabungkan sama punyanya David, tapi kalau misal David milih smart door. Nah, jadi misal gini, yang buka kunci di Mavi itu siapa saja, nanti bisa ketahuan gitu. Nanti dianu ke database. Database-nya nanti kamu tampilkan ke website atau kamu tampilkan di website, tapi websitenya ini khusus buat anak atau ormawa yang punya nomor induk kepengurusan atau nomor induk anggota seperti itu. Jadi bisa tahu, oh saya mlebu mau isu iki, saya mau mlebu isu iki, saya mlebu isu iki. Jadi untuk yang ada di ormawa itu banyak. Sebenarnya ini contoh dasarnya ya. Jadi nanti Raka kalau mau beli alat sekalian beli Raspberry Pi atau Nvidia Jetson Nano itu. Terus yang kedua, nanti kamu buat sistem yang nggak perlu alat, misal kayak kehadiran. Yang kedua kayak peminjaman alat. Terus yang ketiga biasanya itu apa ya di Ormawa. Yang penting kamu coba survei di Ormawa ini ada masalah apa saja. Nanti coba kamu dibuat IOT. Misal kayak tadi kendali kendali papan skor yang mengendalikan siapa saja. Itu bisa tahu. Seperti itu. Dan nanti membuat database kayak gini. Ya, jadi kayak ini nomornya berapa, pegawainya berapa, absensinya tanggal berapa, jam absensinya berapa, jam keluarnya gimana. Nah, seperti itu. Raka paham? Paham, Mas. Jadi nanti kamu gabungkan hardware sama software. Seperti itu. Kamu buat PKMKC bisa, buat PKMGT bisa. Tapi kamu nggak usah nunggu dapat kelompok. Kamu langsung buat. Jadi nanti usahakan minggu depan kalian dapat bisa buat latar belakang. Bukan minggu depan sih, 2 minggu lagi. Minggu depan kayak aku mau ngajari kalian robot halang lintang. Jadi bisa nyari jalan sendiri. Itu. Oke, itu yang pertama. Mungkin dari yang lain ada yang ditanyakan nggak untuk konsepnya yang dipakai Raka nanti? Atau Raka sendiri mau tanya nggak apa? Ya, gimana? Ada yang ditanyakan? Oke, kayaknya sudah ada belum ada yang ditanyakan. Oke. Aduh, kepencet. Jadi gini, karena yang datang hitungannya cuma tiga anak ya nggak apa-apa lah. Ya. Jadi hari ini sudah ada 3 anak, aku udah berkembaran. Nanti kalian kasih tahu ke teman kalian dan juga kasih tahu ke mungkin yang individu kalian coba membuat latar belakang. Kalau mau diskusi sama aku silakan, aku terbuka. Nanti kalian bisa diskusi sama siapa saja. Dan misal kalian pengen tahu punya yang lain kan nggak apa-apa, tanya aja konsepnya gimana. Jadi kita gunakan hari ini itu buat hari pertemuan ini. Setiap pertemuan itu untuk pertemuan diskusi. Dan juga pertemuannya setiap 2 minggu sekali untuk pembuatan PKM. Dari kalian ada yang keberatan apa enggak? Dan mungkin pertemuannya hari Minggu malam. Apakah dari kalian ada yang keberatan? Jadi saya tidak. Oke. Ya, oke. Mungkin dari hari ini sekian dulu. Mungkin ini diskusi yang pertama. Dan untuk teman-temannya nanti kasih tahu untuk setiap 2 minggu sekali kita diskusi PKN. Nah, seminggu harinya buat apa? Minggu yang hari itu kita buat untuk coba. Jadi untuk klub robotika sendiri, internal klub robotika nanti kita buat robot.
Kita buat robot, tapi robotnya yang sederhana, nggak sampai yang KRI. Kenapa? Mahal. Aku lihat robotnya harganya 20 juta. Kalau mau buat robot setingkat KRI, eh, nanti robotnya itu sekitar 20 jutaan lah, yang aku tahu ya. Mungkin ada yang lebih dari itu. Untuk soal post test sama pretest, belajar ngoding ya untuk sensor. Untuk teknik apakah kita juga ngoding, Mas? Iya, tergantung aspraknya. Kalau aspraknya minta ngoding, ya ngoding. Ya, itu untuk post test. Oke. Mungkin untuk hari ini cukup. Ini mungkin juga pertemuan pertama. Dan untuk teman-temannya kalau bisa nanti didiskusikan PKM-nya buat apa. Karena eman-eman kita di sini sudah ada forum, jadi nanti kalian bisa diskusi buat PKM-nya, dan mungkin pertama dari latar belakang dulu, habis itu buat apa nanti baru buat formatnya, habis itu kita tinggal ngirim ke PKM-nya, jadi nggak bingung, nggak gopoh kayak dulu, tidak masalah. Itu mungkin hari ini cukup. Terima kasih semuanya atas waktunya. Terima kasih Sarul dan Ivan sudah datang. Untuk selanjutnya, untuk klub robotika kita akan diskusi tentang pemrograman di robot dalang lintang, masih online. Kalau offline mungkin nanti aku membuat surat. Dan untuk 2 minggu lagi kita akan diskusi PKM yang kedua. Diskusinya judulnya diskusi latar belakang, seperti itu. Sama nanti mungkin yang belum diajak ya, Rek. Yang belum dapat kelompok, misal kayak Iqbal, atau yang belum join, kayak tadi kayaknya sudah join deh. Kayak kelompoknya Aziza itu kan belum ikut. Mas nganterin mama belanja bentar. Terus nanti aku. Oh ya, silakan Zainatul. Yang dari kelompoknya Aziza itu Kak Azizanya sendiri sama Zakiatul Fitri. Oke, Karisma kemarin milih enggak? Milih ide nomor berapa? Yang PKM. Oh, 3. Itu tentang apa ya? Lupa aku. Oh, yang yang face recognition itu ya. Oke, untuk face recognition mungkin nanti bakal sama kayak buat absen gitu. Tapi mungkin gini, Karisma bisa buat face recognition ya. Jadi gini, face recognition. Nah, jadi face recognition itu ini untuk pendeteksi wajah. Nah, nanti dari pendeteksi wajah ini nanti kamu buat apa saja itu terserahmu. Sebenarnya gitu. Jadi nggak mesti untuk mendeteksi anak-anak yang ada di kantin, itu nggak masalah. Misal gini, di Jawa 7 itu ada kamera CCTV. Nah, di jalan keluar Jawa 7 itu ada kamera CCTV. Di situ ada selokan. Oke. Nah, kalau misal nanti kamu buat sistem data, misal ada anak UNED buang sampah di selokan, itu nanti kamu bisa buat jadi nanti misal ada anak UNED itu buang sampah di selokan. Nah, itu nanti kamu bisa buat bisa buat semacam data. Pertama buat data wajah anak-anak UNED. Paling gampang anak fisika wis. Jadi buat data anak UNED, wajahnya kanan, kiri, atas, bawah gitu. Habis gitu kamu habis buat data wajah, kamu nyoba di kamera laptop dulu. Wajahmu ini terdeteksi apa enggak. Nah, terus nanti kamu buat kamera jarak jauh. Orang buang sampah itu gerakannya gimana? Misal ini kamu buat semacam selokan, nanti itu gimanain? Ya itu. Jadi nanti kalau misal ada orang buang sampah dan itu kedeteksi anak UNED, itu nanti misalnya terpampang di Videotron. Di Videotron ada mukanya siapa gitu. Anak ini membuang sampah di Jalan Jawa 7, misalnya seperti itu.
Ya, seperti itulah. Oke, dari karisma paham nggak apa yang aku jelaskan? Oke, ya. Semoga nanti LK juga paham ya. Ada yang ditanyakan nggak dari idenya dari karisma? Jadi punya karisma sama Zainatul mirip, cuma nanti mirip kalian nggak apa-apa, tapi beda objek. Misalnya Zainatul untuk ini, karisma untuk ini, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau nanti mungkin digabungkan sama beberapa lain. Yang lain mungkin ada yang ingin tentang idenya dari karisma? Kayaknya belum ada. Oke. Kayak nggak akan ada yang join lagi. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada didiskusikan lagi akan didiskusikan. Nanti video ini akan aku upload di playlist diskusi PKM. Nanti aku upload di YouTube diskusi PKM minggu pertama. Oke, sekian, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa kasih tahu ke teman kalian yang belum dapat kelompok. Usahakan teman kalian itu maulah beride. Biar ya yang pertama buat kampus kita maju dan buat kalian maju. Kalian tuh ibaratnya ada effort gitu loh untuk berpikir. Oke, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.